Mengapa Timur Tengah dipilih sebagai pusat kenabian? Pernahkah terlintas di benak Anda mengapa mayoritas nabi dan rasul diutus dari satu kawasan yang sama, yaitu Jazirah Arab dan Timur Tengah? Apakah ini hanyalah kebetulan sejarah, ataukah ada rahasia besar di balik pilihan Tuhan yang berulang-ulang? Jazirah Arab, yang dikenal gersang, terik, dan dipenuhi peradaban kuno, justru menjadi tempat risalah langit diturunkan dan cahaya ilahi bersinar paling terang. Kita patut bertanya, mengapa bukan kawasan lain seperti Tiongkok, Indonesia, atau Eropa yang menjadi pusat kenabian? Untuk memahami ini, mari kita telusuri jejak spiritual dan misteri yang turun di tengah gurun ini. Pilihan strategis, misi dan momentum. Dalam catatan sejarah, Allah telah mengutus lebih dari 124.000 nabi, dan 25 di antaranya disebutkan dalam Al-Quran. Hampir semua nabi yang namanya disebut, mulai dari Nabi Ibrahim di Irak dan Palestina, Nabi Musa di Mesir dan Sinai, Nabi Isa di Yerusalem, hingga Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah, lahir, hidup, dan berdakwah di kawasan sempit Timur Tengah dan Jazirah Arab. Tentu saja, pilihan ini bukan menunjukkan Allah pilih kasih pada wilayah tertentu, karena dalam Islam, Allah Maha Adil. Pilihan tempat ini bukan sekedar urusan iklim atau tanah, melainkan tentang misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur atau bangsa yang paling pintar secara akademis, melainkan tempat yang paling strategis untuk melahirkan sebuah perubahan besar. Timur Tengah saat itu merupakan titik simpul dunia. Kawasan ini menjadi tempat bertemunya berbagai peradaban besar dan jalur lalu lintas dagang utama antara Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan posisi ini, cahaya wahyu yang turun di sana memiliki pengaruh besar, dan gelombang perubahannya dapat menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara berabad-abad kemudian. Selain itu, banyak nabi diutus bukan di negeri yang damai, melainkan di tengah kekacauan moral, kerusakan sosial, dan sistem hidup yang bobrok. Tugas utama seorang nabi adalah menjadi agen perubahan. Kawasan Jazirah Arab saat itu sangat haus akan cahaya dan siap ditempa oleh wahyu, meskipun awalnya keras kepala. Meskipun para nabi lahir di sana, kebenaran yang mereka bawa diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Faktor geografis dan historis. Untuk memahami fokus kenabian di Timur Tengah, kita tidak bisa mengabaikan kekuatan posisi geografisnya. Persimpangan tiga benua. Timur Tengah terletak tepat di persimpangan tiga benua utama, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Posisi ini adalah kunci pengaruh di masa kuno. Jalur dagang internasional. Jalur dagang internasional dari Cina, India, Mesir, hingga Eropa, melintasi tanah-tanah di sekitar Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Pesan penting yang disampaikan di wilayah ini memiliki peluang terdengar jauh lebih luas daripada pesan dari tempat terpencil. Panggung dunia kuno. Wilayah ini adalah panggung dunia kuno tempat berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Babilonia, Persia Romawi Timur, dan Fir'aun di Mesir. Di atas tanah inilah sejarah besar umat manusia ditulis, dan Allah memilih turunkan risalahnya di sana. Ketika kebenaran muncul di pusat ini, seluruh dunia dapat mendengarnya, dan sebaliknya, kerusakan yang meluas juga bisa menyebar ke seluruh penjuru. Selain posisi strategis, karakter tanah dan cuacanya juga unik. Sebagian besar wilayahnya tandus, kekurangan air, dan miskin sumber daya alam. Tempaan ketangguhan. Justru karena itulah, bangsa-bangsa di sana ditempa menjadi tangguh. Masyarakat Arab misalnya, hidup nomaden di lingkungan yang keras. Ini membuat mereka kuat ingatan atau hafalan, peka terhadap bahasa, dan tangguh secara fisik. Bukan bangsa yang lembek atau manja dengan kenyamanan, ketika wahyu datang, meskipun awalnya tenantangan, mereka mampu menjaganya dengan kekuatan yang luar biasa. Wadah perenungan spiritual. Gurun yang gersang, sunyi dan luas memaksa manusia untuk merenung. Langit malamnya gelap namun penuh bintang. Keheningan dan kebesaran Allah terasa kuat di sana, menjadikannya tempat paling mudah mendengar suara kebenaran. Karena itu, para nabi sering menerima wahyu di tengah kesunyian padang pasir. Timur Tengah adalah tempat yang dibentuk sempurna oleh Allah,
strategi secara geografis, keras secara ujian, dan dalam secara spiritual untuk menurunkan wahyu. Karakter bangsa Arab, penjaga risalah. Selain tempat, Allah juga memilih bangsanya. Mengapa bangsa Arab yang saat itu masih terbelakang, jahiliyah, dan penuh kezoliman, dipilih sebagai tempat Nabi terakhir diturunkan? Jawabannya adalah di tengah kerusakan masyarakat Arab saat itu, tersimpan potensi besar yang menjadikan mereka bangsa yang paling siap menerima dan menyebarkan risalah. Keunggulan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang padat, indah, dan fleksibel. Kaya dengan majas, irama, dan nuansa bahasa, mampu memuat kedalaman makna dan keindahan sastra wahyu. Tak heran Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kekuatan budaya lisan. Meskipun tidak memiliki universitas atau perpustakaan megah seperti Romawi atau Yunani, masyarakat Arab memiliki tradisi budaya lisan yang kuat, di mana syair panjang, nasab, dan cerita sejarah dihafal turun-temurun. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat demi ayat, mereka memiliki kemampuan alami untuk menyerap dan menyebarkannya. Kemampuan hafalan inilah yang menjadi dasar kuat dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Karakter keras tapi setia. Masyarakat Arab dikenal keras tapi jujur. Mereka bukan bangsa yang mudah tunduk. Namun jika sudah yakin, mereka akan mempertahankan keyakinannya dengan seluruh jiwa. Ini terbukti dari perubahan total para sahabat yang awalnya menentang keras menjadi pejuang sejati setelah iman merasuk ke hati mereka. Struktur kabilah yang efektif. Struktur masyarakat mereka yang berbasis kabilah atau suku yang saling terhubung memungkinkan pesan Islam menyebar dengan cepat ketika satu kabilah menerima risalah. Inilah rahasia di balik masyarakat Arab saat itu. Allah menyiapkan mereka menjadi penjaga risalah terakhir, karena mereka memiliki kemampuan menjaga kebenaran dengan kekuatan lisan, kesetiaan hati, dan keberanian jiwa. Cahaya di tengah kegelapan. Pertanyaan lain yang muncul adalah, mengapa wahyu turun di tempat yang keras dan di tengah masyarakat yang rusak, bukan di negeri yang damai dan sejahtera? Jawabannya sederhana. Dalam setiap kegelapan, disitulah cahaya paling dibutuhkan. Para nabi sering diutus ke kaum yang penuh syirik, penindasan, dan kekejaman. Kita bisa melihat contohnya. Nabi Musa di tengah kezoliman Fir'aun di Mesir. Kaum Lut dengan penyimpangan moral. Kaum Ad dan Samud yang sombong karena kemewahan. Puncaknya adalah bangsa Arab sebelum Islam di zaman jahiliyah, di mana anak perempuan dikubur hidup-hidup, orang miskin tak punya hak, dan perang antar kabilah tak berusang. Namun justru di tengah kegelapan itulah Allah menurunkan cahaya. Meskipun rusak, bangsa Arab saat itu masih memiliki fitrah, atau kesucian bawaan yang belum terlalu tertutupi oleh filsafat, politik, atau sistem ideologi rumit seperti di Romawi dan Persia. Mereka masih polos dalam menyikapi kebenaran. Jika salah mereka akui, jika benar mereka perjuangkan. Ketika Al-Quran datang dan risalah disampaikan, hati mereka bergetar dan jiwa mereka bergerak. Mereka berubah total dari bangsa pedalaman menjadi pemimpin dunia, dari penyembah berhala menjadi penjaga tauhid, dan dari bangsa tak dikenal menjadi cahaya peradaban. Pewaris risalah. Timur Tengah bukan hanya tempat kelahiran para nabi, tetapi juga akan tetap menjadi panggung besar dunia hingga akhir zaman. Meskipun kita mungkin bukan keturunan Arab dan tidak lahir di Mekah, Madinah, atau Palestina, risalah para nabi telah sampai kepada kita. Cahaya yang dulu turun di padang pasir kini bersinar di hati kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk di negeri kita yang jauh. Sekarang kita adalah pewaris risalah. Pertanyaannya kini adalah, apakah kita siap menjaga cahaya itu? Dan apakah kita sudah benar-benar memahami nilai dari warisan para nabi? Marilah kita bersyukur karena meskipun lahir jauh dari tanah wahyu, kita tetap terpilih menjadi bagian dari umat yang menerima cahaya itu.